Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru BK di SMP Negeri 2 Bilangu hari ini akan melaksanakan layanan konseling individu yang mana akan dilaksanakan kepada siswa saya yaitu Ade di kelas 73 dengan permasalahan absen. Konseling individu adalah proses layanan yang dilakukan oleh konselor dan klien. Kliennya kalau di sekolah yaitu berupa siswa untuk mengentaskan permasalahannya. Apa kabar Ade? Baik, Miss. Sebelumnya kamu di pelajaran apa? Pelajaran SPK, Miss. SBK. Siapa gurunya? Evelyn. Jadi tadi ada permisi. Dan Miss. Balik kelas kamu siapa? Miss Ejen. Miss Irjan. Sebelumnya kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke sini? Tahu, Miss. Tahu mau ngapain? Karena sering apa? Iya, kamu disuruh ke sini karena akan mengadakan bimbingan konseling individu. Nah, kamu tahu apa itu konseling individu? Konseling individu itu pemecahan masalah oleh klien yang dipecahkan oleh konselor untuk memecahkan masalah yang kamu hadapi. Oke, dan masalah kamu di sini adalah tentang absensi. Yang mana dari mana saya tahu absensi kamu itu dari wali kelas kamu yaitu Bu Irjan. Di sini absen kamu udah 8 kalau nggak salah, ya kan? Nah, di sini saya mau menanyakan sama kamu, kenapa kamu sampai sebanyak itu absennya sampai 8? Absen loh, bukan sakit, bukan izin. Absen tanpa keterangan. Nah, sebelum saya tanya ke sana, saya mau menjelaskan bahwa di kegiatan konseling individu ini ada namanya asas kesukarelaan. Maksudnya adalah kamu dipanggil ke sini atas dasar mau kamu sendiri, tidak saya paksa. Lalu ada asas kerahasiaan. Nanti apa yang kamu keluarkan, apa yang kamu kasih tahu tentang permasalahan kamu, kenapa kamu absen, kenapa kamu terlambat ke sekolah, itu nanti bersifat rahasia, hanya saya dan kamu yang tahu. Nah, yang ketiga itu ada namanya asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu supaya apa? Supaya kamu mau menjelaskan sama saya apa sebenarnya permasalahan kamu. Kalau kamu nggak terbuka, saya juga nggak tahu mencari solusinya untuk kamu. Makanya kalau kamu mau terbuka, saya juga tahu apa solusi yang akan saya kasih. Dan tenang, semua permasalahan yang kamu hadapi itu akan sama-sama kita rahasiakan, hanya kamu dan saya yang tahu. Tapi kalau misalnya seandainya saya memberitahu wali kelas kamu, itu hanya sebagai saya mau dapat info aja tentang absen kamu. Dan tapi inti masalahnya itu nggak akan saya kasih tahu, hanya kita berdua yang tahu. Oke, paham? Nah, di sini saya mau bertanya, kamu kan absennya ada 8. Nah, itu alasannya apa? Kadang nggak dapat tumpangan, Nggak datang tumpangan, lalu kesiangan. Karena di saat saya mau ngirim surat, kawannya udah panggil PJ. kenapa kamu nggak naik kereta kamu sendiri? Katanya cuma satu, Miss, yang untuk nganterin adik. Adik kamu sekolah di? Miss, Sini? Kan bisa sekalian? 3 orang yang bawa. Oh, orang tua kamu udah ngantarkan sekali 3, kok kamu lagi nggak muat? Kebetulan di sekolah ini juga ada yang seperti kamu, sekelas Lutfi juga, namanya Fazar. Dia juga sama seperti kamu, juga nggak ada kendaraan, ikut-ikut orang kan, gitu kan bahasanya. Nah,
Seharusnya kalau kamu tahu kamu ikut orang, numpang sama orang, kamu bangunnya agak pagi. Kan kita nggak tahu kan, misalnya nih kamu bangun jam 7, kamu berangkat jam 7, orang kan belum tentu ada yang lewat di jam 7 itu. Jadi antisipasi tengah 7 kamu udah nunggu orang. Kamu kalau misalnya kesiangan, dapat tumpangannya kesiangan, kamu datang ke sekolah, terlambat. Kalau terlambat kamu kayak mana? Karena saya terlambat, nampak nggak ada orang. Biasanya kan kalau saya terlambat ada orang terlambat, entah satu atau dua gitu. Tapi saya yang datangi itu nggak ada satupun orang. Jadi pas-pasan pas abang saya lewat, saya pulang aja. Oh, karena kamu lihat nggak ada yang terlambat, cuma kamu yang terlambat, jadi kamu udah datang, kamu pulang lagi. Nah, kalian jangan kayak gitu. Lebih bagus kamu datang terlambat. Namanya kita sekolah punya aturan. Kalau orang terlambat tidak dikasih hukuman, semua orang pasti akan terlambat. Jadi ikuti aja jalannya, datang aja. Kalau misalnya dikasih hukuman, ya udah diterima aja. Dijelaskan sama guru piketnya, Bu, saya terlambat karena ini. Seperti itu, jangan kamu datang. Setelah itu, karena kamu rasa nggak ada yang terlambat, kamu pulang. Nah, itulah jadi absen. Saya tanya sama kamu, lebih baik absen atau kamu dihukum yang cuma sebentar? Cuma sebentar kan? Lagian kalau misalnya nih kamu udah agak kesiangan, kamu bisa hubungi saya atau hubungi piket. Jadi bilang, Bu, saya mohon izin, saya tidak ada kendaraan. Jadi saya udah nunggu yang lewat juga tidak ada. Jadi saya juga bisa konfirmasi sama piketnya. Kalau nanti kamu terlambat, ada alasannya. Seperti itu. Tapi pun, walaupun kayak gitu, jangan pula setiap hari kamu terlambat. Itu namanya udah yang kamu sengajakan. Kalau sekali-sekali namanya ya nggak sengaja kan, namanya orang pasti ada kesiangannya. Tapi kalau udah setiap hari itu namanya kamu sengajakan. Oke? Jadi solusi yang bisa saya kasih, kamu itu dari rumah bangunnya itu jangan siang-siang. Kalau kamu tahu sendiri, kalau kamu numpang orang bahasanya kan. Jadi kalau udah tahu seperti itu, jangan bangunnya siang, agak dipagikan. Jangan kamu samakan sama orang yang mungkin ada keretanya. Kalau yang ada keretanya, mereka udah tahu nih ada kereta nih jam segini dan bisa menaksirkan. Nah, kalau ada teman kamu yang di sekolah yang udah punya kereta, kalau anak kamu dia agak siang datangnya, misalnya jam 7.20 deh, dia datang misalnya jam 7.10, dia udah naksirkan karena dia udah tahu ada nih kendaraannya. Berarti tinggal dia menaksirkan waktunya saja. Tapi kalau kamu kan tidak kan, kalau kamu menaksirkan dapat nggak ya tumpangannya, dan jarak dari sekolah ke rumah kamu juga seperti itu. Jadi bangunnya agak dicepatkan ya. Lalu kalau misalnya kamu udah sampai ke sekolah, kamu jangan pulang kalau misalnya kamu terlambat. Kamu hubungi saya, tapi hubunginya bukan dari sekolah ya, di rumah. Kasih di rumah, udah jam segini kamu bilang, Bu, saya belum dapat tumpangan. Atau kalau piket, jadi piket tahu. Udah? Paham? Apa yang kamu pahami? Hanya biar supaya datang tepat waktu. Lalu kalau sudah datang terlambat dan langsung ketika aja. Iya, betul. Supaya kamu tidak lagi nambah absennya. Tujuannya seperti ini apa? Supaya kamu itu berani bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Kalau kamu pulang waktu terlambat itu tandanya kamu nggak bertanggung jawab kan? Ngapain kamu jauh-jauh capek-capek udah sampai sini kamu pulang lagi, ya kan? Oke. Lalu tujuannya lagi untuk menyelesaikan permasalahan kamu itu tadi. Dan yang bisa saya sampaikan ya seperti itu, bangunnya agak dicepatkan. Dan kalau udah sampai di sekolah, kalau udah terlambat, jangan ulang lagi. Nggak mungkin saya ngasih saran sama kamu, nih saya kasih kereta kamu, kan nggak seperti itu kan. Jadi saran yang bisa saya kasih yaitu, dan mungkin guru piket atau guru
wali kelas akan ngerti karena perekonomian lah itu kan, kamu tidak ada kendaraan seperti itu. Dan ketepatan kemarin juga udah dikasih surat panggilan sama orang tua kamu. Kenapa kamu saya tanya lagi? Saya ingin menyamakan. Dan apa tujuan dikasih surat itu untuk orang tua? Supaya tahu alasan kamu ini benar-benar nggak alasan atau berbeda dengan orang tua. Kadang ada anak dari sekolah, dari rumah katanya pergi sekolah, sampai di sekolah nggak ada. Nah ditanya orang tuanya bilang, dia udah pergi kok bu, padahal nggak nyampe ke sekolah. Itulah tujuannya dipanggil orang tua kamu. Dan kemarin sudah dipanggil waktu dan udah datang, jawabannya sama dengan kamu, sama-sama karena tidak memiliki kendaraan, makanya sering absen. Kenapa sering absen? Karena kalau terlambat, nggak ada kawannya, kamu pulang. Udah, jadi harapan saya setelah ini, kalau misalnya harapan saya itu kamu jadi cepat datang. 1, piket, kamu sering piket? Sering apa enggak? Kadang datang, kadang enggak. Kenapa? Karena kamu sering terlambat kan? Saya mau nanya, setelah ini kamu bangun jadi jam berapa? Jam 6. Jam 6. Setelah ini jam 6. Biasanya? Jam 7 baru bangun. Nah, itu juga udah salah, kita masuk jam 7.20. Jam 7 kamu baru bangun. Kapan kamu bersiap lagi? Tahu kan salahnya di mana? Nah, jadi ini jam 6 bangun, siap-siap, setengah 7 siap, langsung cari apa? Harapannya supaya kamu, kalau kamu terlambat, terganggu nggak sekolahnya, belajarnya? Nggak terganggu. Kalau kamu terlambat, kamu terganggu lah, ketinggalan pelajaran, ya kan? Jadi harapan saya kamu itu datangnya supaya datang tepat waktu, tidak absen lagi. Kalau kamu tepat waktu, belajar kamu tidak terganggu. Bisa-bisa kalau pelajaran kamu tidak terganggu, nilai kamu naik, ranking kamu naik, orang tuamu senang. Betul? Betul nggak? Oke, jadi cukup inilah yang bisa Ibu sampaikan. Tapi setelah ini nanti kita akan adakan konseling lagi untuk melihat progres kamu, ada perubahan atau tidak. Dan ketika kamu nanti keseharian kamu juga saya lihat ada perubahan atau tidak, tetap absen atau tidak. Karena di semester 1 juga kamu absen kan? Banyak absen kan? Nah, ini saya mau melihat perubahan kamu, ada atau tidak. Dan dengan melihat perubahan kamu, saya minta bantuan kepada wali kelas untuk melihat absen kamu. Baik, paham sampai sini? Jadi apa yang kamu rasakan setelah saya panggil ini, setelah kita mengadakan layanan konseling ini? Apa kamu lega atau kamu setelah ini akan menerapkan apa yang kita bilang tadi? Ya, menerapkan. Oke, saya akan lihat itu nanti ya. Saya akan lihat bersama dengan wali kelas kamu. Oke, jadi cukup sekian konseling individu hari ini. Dan setelah ini kamu masuk lagi ke pelajaran kamu dengan Bu Evelyn. Oke, saya ucapkan terima kasih. Setelah ini nanti kita akan adakan konseling individu lagi di waktu yang belum tahu kapan. Nanti kita bicarakan lagi dengan tema sesuai dengan permasalahan kamu. Masih absen lagi kah? Atau nggak mengerjakan tugas kah? Atau nggak absen lagi tapi terlambat? Nah, itu nanti kita lihat. Makanya kamu setelah ini saya harap ada perkembangan, ada perubahan di diri kamu. Oke?